Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ilmuwan, tentunya diidentik memiliki keahlian dalam bidang tertentu, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuannya. Rupanya, para ilmuwan yang memiliki keahlian ilmu pengetahuan ini, dalam melakukan beberapa penelitian ilmiahnya, ternyata sudah disebutkan atau ada di dalam Al-Quran. Berikut 5 ilmuwan dari beberapa sekian banyak yang mendapat hidayah, atau akhirnya memeluk agama Islam, karena penelitian ilmiah yang mereka lakukannya. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe untuk video share Islam lainnya. Tekan juga like untuk video yang Anda sukai. Dan mari bersama Android bagikan video share Islam ini, agar bisa bermanfaat kepada banyak orang, amin ya robbal alamin. Keith Elmore. Keith Elmore adalah Profesor Emeritus dalam pembagian anatomi Departemen Bedah, dan Asosiasi Dekan untuk Dasar Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, di University of Toronto, Ontario, Kanada. Beliau juga adalah Ketua Anatomi tahun 1976, hingga 1984, dan masih banyak lagi jabatan yang pernah beliau pegang. Suatu hari ia pernah membaca artikel bahwa Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan janin sampai lahir. Hal itu membuat Keith Elmore hampir tidak percaya, karena pengetahuan tentang embrio baru diketahui oleh manusia, setelah menggunakan alat-alat yang canggih. Karena temuan tentang itulah, Keith Elmore akhirnya memeluk agama Islam. Keith Elmore juga mengatakan, bahwa rujukan ilmiah tentang perkembangan dan proses manusia, terdapat dalam berbagai surah di dalam Al-Quran, misalkan saja. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kuku rahim, kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Fidelma O'Leary. Ia adalah seorang ahli dokter neurologi asal Amerika. Ia mendapat hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Dr. Fidelma O'Leary berpendapat bahwa setiap bagian otak manusia harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Setelah melakukan penelitiannya, akhirnya Dr. Fidelma O'Leary mendapati bahwa urat saraf di otak manusia itu tidak dimasuki darah yang cukup, kecuali bila seseorang sedang sujud, sedangkan sujud ada di dalam sholat. Hasil penemuannya itu, mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah yang cukup ketika sujud, sehingga bisa berfungsi dengan normal. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah peneliti tentang jasad Firaun, lahir pada 19 Juli 1920, ia seorang ahli bedah asal Perancis. Maurice Bucaille menjadi ahli bedah dan penanggung jawab utama dalam penelitian jasad Firaun. Hasil penelitiannya ternyata bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada mumi Firaun, disebabkan Firaun meninggal karena tenggelam. Ia pun merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons, et la Médecine, atau Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Lalu Maurice Bucaille mendengar bahwa Al-Quran sudah mengisahkan tentang tenggelamnya Firaun ini. Dan ia pun menemui sejumlah ilmuwan muslim, dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kematian Firaun ini. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Maurice Bucaille, sehingga ia pun menjadi seorang mualaf. Leopold Werner Ehrenfels. Profesor Dr. Leopold Werner Ehrenfels adalah seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Leopold Werner Ehrenfels masuk Islam pada tahun 1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Ia sangat tertarik pada dunia timur, karena ketertarikannya tersebut ia wujudkan dengan mengunjungi Balkan Eropa bagian Tenggara dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu ia sering ikut sholat berjamaah, walaupun belum beragama Islam. Sebelum masuk Islam, ia meneliti tentang wudhu dan ia menemukan fakta tentang pusat-pusat saraf yang paling peka dari tubuh manusia.
Pusat-pusat saraf yang peka itu sangat sensitif jika terkena air. Letak dari pusat-pusat saraf itu terdapat di dahi, tangan dan kaki. Maka bila berwudu dengan air dan membasuh titik-titik pusat saraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Profesor Dr. Leopold Werner Ehrenfels pun merekomendasikan agar wudu tak hanya untuk umat muslim saja. Perintah berwudu sebelum sholat ini terdapat di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Jacques Yves Cousteau. Ilmuwan yang satu ini, lahir di Perancis 11 Juni, 1910. Jacques Yves Cousteau adalah seorang oseanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim, lalu menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun berkata, bahwa hal itu sudah dijelaskan atau telah ada di dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Karena ayat tersebut Jacques akhirnya masuk agama Islam, hingga akhir hayatnya, ia meninggal pada 22 Juni 1997, di tempat kelahirannya. Itulah 5 dari sekian banyak ilmuwan yang masuk Islam, karena penelitiannya, dan penelitiannya itu sudah dijelaskan atau sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia, tapi dari Sang Pencipta. Apalagi setelah mengetahui Al-Quran diturunkan kurang lebih pada 1400 tahun yang lalu, sebelum alat-alat canggih diciptakan manusia.